Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Baik, di pertemuan hari ini kita akan belajar materi baru yaitu materi kesejahteraan pegawai. Sebelumnya silahkan untuk dipersiapkan alat tulisnya, buku pegangannya seperti buku paket, kemudian sinyal terutama, dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran hari ini silahkan untuk berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan mengisi presensi di link yang telah saya sampaikan di WhatsApp group. Nah, dalam pembelajaran hari ini terdapat dua kompetensi dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu KD 3.16 tentang memahami kesejahteraan pegawai dan KD 4.16 tentang melakukan pengelolaan kesejahteraan pegawai. Nah, selanjutnya dalam video kali ini kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian kesejahteraan pegawai, landasan hukum, dan tujuan dari adanya kesejahteraan pegawai. Berbicara mengenai kesejahteraan pegawai adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Jadi, setiap pegawai tidak hanya dituntut kewajibannya saja, tetapi perusahaan harus memenuhi hak-hak pegawai juga. Nah, untuk memahami lebih lanjut, apa itu kesejahteraan pegawai? Kita akan bahas satu persatu. Jadi, kesejahteraan pegawai adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja. Selanjutnya kita membahas tentang landasan hukum. Setiap kegiatan pasti ada landasan hukumnya. Nah, ada pun beberapa ketentuan yang mengatur kesejahteraan pegawai dan pegawai negeri sipil itu terdapat pada peraturan yang pertama pasal 33 UU PK tahun 1974, kedua peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1963 tentang tabungan dan asuransi pegawai negeri, ketiga PP nomor 9 tahun 1963 tentang pembelanjaan kesejahteraan pegawai. Kemudian yang keempat, ada keputusan Presiden RI nomor 230 tahun 1968 tentang peraturan pemeliharaan pegawai negeri, penerima pensiun serta anggota keluarga. Yang kelima, ada PP nomor 12 tahun 1981 tentang perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka bagi PNS. Selanjutnya masih ada beberapa landasan hukum yang mengatur tentang kesejahteraan pegawai. Yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1902 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1903 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil. Kemudian yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Baik, dari landasan hukum tersebut mengharapkan pelaksanaan kesejahteraan pegawai itu dapat terlaksana sesuai dengan peraturan-peraturan, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di masing-masing undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah saya sebutkan tadi. Oke, setelah kita tadi mempelajari tentang pengertian dan landasan hukum mengenai kesejahteraan pegawai, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai tujuan dari kesejahteraan karyawan atau kesejahteraan pegawai. Nah, sebelumnya, program kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi pada pegawainya hendaknya bermanfaat sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan yang efektif.
Program kesejahteraan karyawan ini sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan tidak melanggar pada peraturan pemerintah, sesuai dengan landasan hukum yang mengatur tentang kesejahteraan pegawai. Perlu dipahami bahwasanya kesejahteraan pegawai itu memiliki banyak tujuan. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Pertama, kita membahas tujuan program kesejahteraan pegawai ini menurut Malayu SP Hasibuan pada tahun 2000 di halaman 187. Di antaranya, yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai dengan perusahaan. Kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi pegawai beserta keluarganya. Ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas pegawai. Kemudian yang keempat, itu untuk menurunkan tingkat absensi. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau instansi masing-masing. Nah, dari sini apakah bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya, tujuan pemberian kesejahteraan pegawai secara umum itu ada 11. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada karyawan. Kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja bagi karyawan. Keempat, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Kelima, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Keenam, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Ketujuh, memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. Kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Kesembilan, membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia. Ke-10, mengurangi kecelakaan kerja dan kerusakan peralatan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Selanjutnya, berbicara mengenai kesejahteraan pegawai, Dale Yolder berpendapat bahwasanya benefits may be regarded as the more tangible financial contribution to employees. Special payment those who are ill, contribution to employee saving, distribution of stock, insurance, hospitalization, and private pension for example. Nah, kesejahteraan dapat dipandang sebagai bantuan uang lebih lanjut kepada karyawan, terutama pembayaran kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk tabungan karyawan, pembagian berupa saham, asuransi, perawatan di rumah sakit, dan juga pensiun. Nah, dari pendapat Dale Yolder tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang termasuk ke dalam kesejahteraan karyawan dapat berupa bantuan uang seperti bantuan untuk perawatan untuk karyawan yang sakit serta perawatannya, bantuan untuk tabungan, pembagian saham, asuransi, dan pensiun. Finally, setelah tadi kita mempelajari 3 subbab yaitu pengertian, landasan hukum, dan tujuan dari kesejahteraan pegawai, kita sampai di akhir materi, akhir pertemuan, bahwasanya sebelum Ibu tutup akan Ibu sampaikan kesimpulan materi pada hari ini yaitu kesejahteraan pegawai adalah usaha dari pemimpin perusahaan untuk merangsang dan meningkatkan semangat kerja atau gairah kerja pegawainya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Dari materi-materi tersebut, harapannya dapat dipahami anak-anak semuanya. Namun jika tidak dipahami, bisa langsung menghubungi saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami bagi kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.
Ibu akhiri kelas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.